Halo partner Cendekia, selamat datang di Blue Screen English. Hari ini kita akan belajar membedakan another, other, others, the other, dan the others. Untuk another artinya tuh satu lagi atau yang lain. Digunakan untuk yang tunggal ya, dan biasanya sih tidak spesifik. Ingat aja kenapa tunggal gitu kan. And other. Nah, jadi kata and itu kan tunggal ya, jadi boleh diingat kayak gitu. Kemudian biasanya fungsinya itu untuk menyatakan satu tambahan dari jenis yang sama. Nanti kita kasih contoh untuk lebih menguatkan penjelasan. Kalau other itu artinya yang lain, dia digunakan untuk yang jamak tapinya. Hati-hati ya, nanti ngerasa, oh other kalau nggak ketambahan S nanti tunggal, kalau ketambahan S tentu jamak. Tidak ya, othernya sendiri sudah jamak, tidak spesifik, dia diikutin kata benda yang jamak. Untuk memudahkan ketambahan S ini sebenarnya dia diikutin kata benda atau tidak gitu. Kalau other itu juga untuk yang jamak, by the way, sama tuh peraturannya. Sama sama yang jamak, tapi bedanya kalau yang pakai S, others, itu dia tidak diikutin kata benda. Jadi teman-teman boleh ingat aja ya, poinnya yang untuk memudahkan adalah kalau other itu berarti diikutin kata benda, yang ketambahan S justru tidak diikutin kata benda. Nanti kita lebih spesifikkan dalam bentuk contoh kalimat. Sementara the other dan the others sama tadi. Berarti harusnya fungsinya kalau yang ketambahan S itu harusnya bukan karena dia jamak ya, nggak ketambahan S kemudian tunggal gitu. Betul memang the other itu bisa tunggal, tapi bisa juga jamak, by the way. Jadi bisa tunggal, bisa jamak, cuma dia memang diikutin sama kata benda. Sekali lagi yang ketambahan S di belakangnya itu dia bukan karena jamak atau enggak jamak, tapi karena dia diikutin kata benda atau enggak. Khusus untuk yang the other, dia boleh tunggal, boleh jamak, tapi the others memang jamak. Tapi dia tidak diikutin kata benda. Kita bedah yuk dalam contoh kalimat. Dari kan di awal kalau another itu artinya satu lagi yang lain, tunggal gitu ya bentukannya. Another akan diikutin dengan yang singular noun. Contohnya, I'm still hungry. Can I have another pizza? Gitu ya. Another pizza. Belum jelas tuh. Yang jelas tunggal pizzanya gitu. Jadi kenapa kok dibilang tidak spesifik ya? Iya belum spesifik pizzanya tuh yang mana gitu. Mungkin tadi dia makannya meat lovers. Habis makan masih lapar nih. Nah berikutnya pizza yang mana yang dia mau pesan tuh belum jelas. Yang penting pizza aja gitu. Siapa tahu dia mau pesan Hawaiian gitu. Atau mau ngulang lagi yang tadi meat lovers juga dan seterusnya. Contoh lainnya misalnya this car doesn't work. We need another one. Oh, mobil ini nih nggak fungsi deh. Ini mobilnya nggak bisa jalan gitu. Ini mobilnya mogok. Kita perlu mobil yang lain. Nah, mobil yang lain ini juga nggak spesifik mobil yang mana. Pokoknya mobil aja. Terserah kayak mau sedan, mau SUV gitu ya. Yang penting mobil aja. Kemudian contoh lain misalnya, we will need another week to finish the project. Kita butuh seminggu lagi deh kayaknya untuk menyelesaikan proyek ini gitu ya. Atau don't worry, another bus will come in 10 minutes. Nggak perlu khawatir gitu. Jangan khawatir, bis lain akan datang sekitar 10 menit lagi. Mungkin kita ketinggalan nih bis gitu. Udah kita kejar ke halte, tetap lewat itu bisnya. Jadi kemudian ada yang ngasih tahu kita bahwa akan ada bis lain yang datang sekitar 10 menit lagi. Bis yang lainnya nggak jelas, tapi akan bis yang sama, maksudnya rute yang sama, kode yang sama, atau justru bis yang lain. Contoh lainnya misalnya, he bought another pair of shoes yesterday. Dia kemarin membeli satu pasang sepatu yang lain. Jadi kemarin dia membeli sepasang sepatu lagi. Juga nggak jelas nih sepasang sepatu lagi itu kata laginya ke sepatunya aja gitu. Kalau misalnya kemarin dia ternyata belinya sepatu uh, running shoes gitu ya, sepatu lari gitu. Terus siapa tahu yang kemarin dia beli justru sepatu basket, kan beda gitu. Tapi intinya dia beli sepasang sepatu lagi. Lagi yang mana tuh nggak spesifik, makanya dianggap tidak spesifik gitu ya. Itu kalau another. Nah, kalau seandainya the other ini diikutin yang jamak ya, by the way, jangan sampai ngerasa other itu diikutin yang tunggal. Tidak, diikutin yang jamak. Eh, Contohnya, I have other things to do right now. Saya punya banyak kerjaan lain yang harus saya lakukan saat ini gitu. Ada banyak pekerjaan lain. Nah, banyak pekerjaan lain tuh
belum jelas tuh apa aja gitu. Kalau ditanya ya apa aja, mungkin dia mau beberes, mungkin mau nulis gitu ya, mau baca, mau nge-review jurnal dan seterusnya. Contoh lain, some people like spicy food, while other people don't gitu. Jadi beberapa orang tuh suka makanan pedas, sementara beberapa orang lainnya tidak suka gitu ya. Ya ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dia akan diikutin yang jamak other people misalnya. Contoh lain, she want to visit other countries in Asia. Mungkin dia pernah ngunjungin yang lain. She went to Japan last year mungkin. Kemudian now she want to visit other countries in Asia. Dia tahun lalu pernah ngunjungin Jepang dan tahun ini dia pengen ke negara-negara lain di Asia gitu. We need to consider other options. Diikutin yang jamak gitu. Kayaknya kita perlu ada opsi lain deh. Kita perlu mencari opsi yang lain. Are there any other questions before we finish? Adakah pertanyaan lain sebelum kita akhiri kelasnya? Jadi other diikutin yang jamak. Jangan sampai ngerasa oh yang diikutin yang jamak itu yang others yang pakai s. Betul yang others diikutin yang jamak juga, tetapi dia tidak diikutin kata benda. Jadi other diikutin yang jamak, others juga diikutin yang jamak by the way. Cuma bedanya dia nggak diikutin kata benda setelah itu. Tadi kan ada other things gitu ya. Kemudian ada other people, other countries diikutin kata benda. Kalau yang others ini nggak diikutin kata benda. Some students pass the exam, but others fail gitu. Beberapa siswa lulus kok ujiannya, tapi beberapa lainnya memang belum berhasil atau gagal dalam ujian tersebut, gitu ya. Jadi jangan ditambahin but others, misalnya di sini others tambahin student gitu. But other students fail. Salah ya. Pertama, others tidak diikutin kata benda, ya kata bendanya tidak diikutin lagi, dan eh, jadi tautology juga gitu. Redundant ya, diulang-ulang. Contoh kedua misalnya you shouldn't care too much about what others think. Seharusnya kamu nggak terlalu mikirin apa kata orang gitu ya. Contoh lainnya, I have my own tools, give these to the others gitu. Saya sudah punya fasilitas saya sendiri, saya sudah punya yang saya butuhkan sendiri, yang ini berikan ke orang lain aja. Jadi mungkin ada orang yang mau ngasih kita sesuatu gitu ya, dan kita ngerasa, oh saya sudah punya kok, boleh kasih ke yang lain aja. Kita nggak butuh lagi gitu ya. Uh, some books are interesting, but others are boring. Beberapa buku menarik, tapi ada juga buku-buku yang justru boring gitu ya. Contoh lainnya misalnya three people said yes, but many others said no gitu. Tiga orang mengatakan iya, tapi banyak juga yang mengatakan tidak. Jadi kayaknya bakal kalah voting gitu ya. Ini dalam case tertentu bisa aja vote, mungkin ikutin Indonesian Idol gitu. Terus ada tiga juri yang bilang yes, tapi jurinya kayaknya banyak gitu ya. Ada lebih dari tiga juri lainnya justru yang bilang no gitu. Itu kalau the other dan the others. Teman-teman boleh ingat aja kalau yang other tanpa ketambahan s ini dia diikutin kata benda. Tapi kalau yang ada s-nya tidak diikutin kata benda. Jangan terjebak ya, nanti hati-hati ngerasa yang tanpa S itu tunggal, yang pakai S itu jamak. Tidak, kedua-duanya sama-sama jamak. Berikutnya ada the other. Tadi kita udah bahas kalau the other ini bisa tunggal, bisa jamak. Artinya yang satu lagi atau sisanya, begitu. Dia akan the other diikutin yang singular noun, bisa diikutin yang plural juga bisa. Misalnya, I have two brothers, one is doctor, and the other brother is a pilot. Saya punya dua orang kakak, satu kakak saya seorang dokter, dan satu lainnya, satu kakak lagi, seorang pilot, gitu ya. Jadi ada dua kakaknya. Itu yang tunggal tuh, dia diikutin the other brother. Nah, sementara di sini, I enjoy this book, but I didn't like the other books in the series. Jadi the other books, pakai jamak dia. Jadi dia suka buku yang ini, satu buku ini, tapi dia tidak begitu menyukai buku-buku di seri lainnya. Mungkin kita baca banyak series ya, kayak manga kan banyak episodenya gitu ya. Atau bukunya Harry Potter deh, kan banyak tuh seriesnya. Beberapa gitu kan. Ada satu yang mungkin menarik banget, tapi yang lainnya kita nggak terlalu serap.
Jadi the other boleh diikutin yang jamak, boleh diikutin yang tunggal, tergantung konteksnya. Tapi dia diikutin kata benda gitu. Kayak tadi the other brother, the other books. Yang berikutnya ini the other hand misalnya. Put your left hand here and the other hand there. Letakkan tangan kiri di sini dan satu tangan lainnya di sana. Satu tangan lainnya yang mana? Udah spesifik dong. Kalau yang satu kiri, yang satu pasti kanan kan. Makanya dia spesifik gitu. Nah berikutnya, where are the other files? I can only find one. Di mana ya file-file yang lain? Ini saya baru nemu satu deh gitu. Jadi boleh diikutin yang jamak. Kalau tadi kan the other hand tunggal, the other files jamak. Hati-hati, the other boleh diikutin yang jamak, boleh diikutin yang tunggal. Contoh yang lain misalnya, one of the keys is for the front door, the other key uh, is for the back door. Jadi one of the keys, jadi salah satu di antara kunci-kunci ini ada dua berarti tadi for the front door untuk pintu depan dan satunya lagi untuk pintu belakang, gitu ya. Makanya spesifik kalau satu depan satu belakang itu. Dalam konteks ini ya, nanti ada yang overthinking nggak akan bilang lo nggak ada pintu samping ya, nggak. Dalam konteks ini dia cuma membicarakan pintu depan dan pintu belakang. Sementara the others, tadi seperti yang saya sudah bahas, kalau the other itu bisa jamak bisa tunggal, bukan karena the other nggak tambahin S itu singular gitu, atau kemudian yang ketambahan S jadi jamak, bukan. Tapi kalau ketambahan S ini teman-teman ingat aja dia nggak butuh kata benda, gitu ya. Saya udah ulang-ulang ini. The others, jadi dia tanpa kata benda sebelumnya. Kalau yang tadi kan the other brother gitu, ada kata bendanya. Kalau ini nggak perlu. Only two students are in class. Where are the others? Cuma ada dua siswa nih di kelas. Kemana siswa? Siswa lainnya gitu. The others. Nggak perlu the other students gitu. Nggak usah. Karena memang the other tidak perlu diikutin kata benda lain. Um, I've washed the red shirt, but I'll wash the others later. Jadi saya udah cuci satu kaos merah ini atau baju merah itu, yang lainnya saya cucinya nanti. Yang lainnya itu yang mana? Ya baju juga gitu. Apakah baju merah juga? Eh, Pokoknya baju lainnya gitu ya. Yang dia udah cuci baju merah. Yang lainnya dia cuci nanti. Dan nggak perlu diikutin lagi dengan kata benda. The other, misalnya the other shirt gitu. Nggak usah. There is here, but the others are still stuck in traffic. Dari udah nyampe sih, tapi yang lain masih terjebak macet gitu. Mungkin ini lagi latihan bareng gitu ya. I kept three apples and gave the others to my mom. Saya ambil tiga apel dan selebihnya saya kasih ke ibu saya. Contoh soal terakhir, she finished her work quickly while the others were still struggling. Dia udah menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tetapi yang lain masih struggling, masih terkendala, masih punya kendala gitu ya. Itu bedanya untuk the other dan the others. Kita sudah pelajari semua hari ini kata another, other, dan others, kemudian the other dan the others. Semoga bermanfaat. Sukses with you all the way. Bye-bye.